Kan sebelum Ramadan, setelah kita berlibur 2 bulan lebih kayaknya ini. Alhamdulillah, kita lanjut lagi hari ini. Di pembahasan kita kali ini sudah masuk di kitab Al-Janaiz, hukum seputar jenazah. Di pembahasan hukum seputar jenazah ini, penulis Al-Imam Asy-Syaukani Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau bukan hanya terkait dengan memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, tapi beliau tambahkan juga hal-hal yang sunnah sebelum meninggal, sakit, dan hal-hal yang sunnah setelah meninggal, ziarah kubur. Jadi sini judulnya tentunya kata beliau Kitabul Janaiz, kitab terkait dengan jenazah. Lebih daripada tentang jenazahnya. Mulai bahkan dari sakit beliau akan bahas. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, minas sunnah iyadatul marid. Termasuk sunnah kita menjenguk orang sakit. Tidak harus nanti sakitnya meninggal, tidak harus. Kalau ada teman, saudara, semuslim sakit, termasuk hal yang dianjurkan kita menjenguknya. Tentunya ini berdasarkan anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, hakul muslim alal muslim khams. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lain itu 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Jadi itu haknya muslim. Kalau ada teman kita salam, haknya dia untuk kita jawab. Tidak boleh kita palingkan muka atau kita dengar terus kita tidak jawab. Bahkan kalau dia kirim salam lewat orang, haknya kita jawab. Cuman jawabannya beda. Boleh kita waalaikumsalam warahmatullah, boleh. Tapi karena ada orang sampaikan kepada kita salamnya orang lain, ada tambahan. Alaika wa alaihsalam. Jadi bukan wa alaikumussalam. Kan wa alaikumussalam untuk orang yang ada di hadapan tak. Tapi kalau ada orang kirim salam lewat orang lain, maka kita bilang alaika, atasmu yang mengantar salamnya, wa alaihi, atasnya assalam, keselamatan. Kenapa sampai seperti itu? Bahkan dia tidak ada di hadapan kita, hak muslim menjawab salam. Iya. Kemudian yang kedua, wa iyadatul marid. Ini pembahasan kita. Mengunjungi orang sakit, menjenguknya. Kemudian juga bertepatan dengan pembahasan kita ini adalah wattibaul janaiz, mengikuti jenazah, maksudnya mengantarnya. Itu juga ternyata hak muslim atas muslim. Iya, mengantar jenazahnya. Kemudian yang keempat, ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Kalau kita diundang, ya haknya kita hadir. Selama tidak ada maksiat. Kalau ada maksiat di dalamnya, boleh kita tidak hadir dengan udzur itu. Tapi kalau tidak ada maksiat di dalamnya, hak muslim kita hadir. Yang terakhir, yang kelima, termasuk hak muslim adalah tashmitul atis, menjawab yang bersin. Ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita dianjurkan mengucapkan yarhamukallah. Itu haknya. Haknya dia untuk mendapatkan ucapan kita yarhamukallah. Semoga Allah merahmati. Iya. Ini 5 hak muslim. Dalam pembahasan kita sekarang adalah seperti yang disebut oleh penulis, termasuk sunnah menjenguk orang sakit. Iya. Kemudian berikutnya lagi, mulai masuk dalam pembahasan wa talqinul muhtadir asyhadatain. Termasuk perkara yang sunnah mentalkin, menuntun orang yang sedang dihadiri oleh kematian untuk mengucapkan syahadat. Nah, ini dianjurkan oleh Nabi kita. Kata Nabi,
Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian. Kalau kita lihat orang lagi dihadiri oleh kematian, talkinkan dengan la ilaha illallah. Dan ini ada keutamaan. Karena siapa yang akhir ucapannya, dia tutup kehidupan ini dengan la ilaha illallah, masuk surga. Masuk surga. Iya. Bahkan kata para sahabat, walaupun zina, walaupun mencuri, walaupun selama dia ikhlas di akhir hidupnya, karena amalan kehidupan ini tergantung akhir. Tergantung ujung tak. Iya. Makanya kata Nabi, saking pentingnya orang meninggal di atas kebaikan, talkinkan orang yang akan meninggal itu dengan la ilaha illallah. Jadi bukan setelah wafat. Karena yang dianggap itu ucapannya. Adapun selain ucapannya adalah hanya anaknya yang beramal. Anaknya sedekah atas namanya. Itu untuk mayat. Tapi untuk amalan si mayat, batas akhir adalah ketika ruh di tenggorokan. Nah, sebelum itu, sudah mulai dingin kaki misalnya, ruh mulai ini talkinkan. La ilaha illallah. Karena hanya itulah yang berguna. Karena setelah itu, tidak ada lagi amalan yang diterima darinya. Iya, kecuali 3. Kan Nabi sudah bilang, idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salatah. Apabila seorang itu meninggal, wafat, meninggalkan dunia ini, terputus amalannya kecuali 3. Jadi tidak ada yang lain. Kecuali 3. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang masih tetap dipakai. Yang kedua, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Itu tidak putus. Iya. Ketika kita punya orang tua, kita selalu mendoakannya, doa kita itu sampai kepadanya. Yang ketiga, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang pernah diajarkan, diambil manfaat dari apa yang dia ajarkan itu. Orang mengambil manfaat, mendapat manfaat dari yang dia ajarkan. Itu juga mengalir ke kuburan. Mengalir ke kuburan. Selain itu, tidak ada yang berguna bagi si mayat kecuali apa yang dia lakukan sebelum dia meninggal. Iya. Makanya talqin la ilaha illallah itu bukan setelahnya meninggal, bukan setelah ruhnya keluar, tapi sebelumnya. Ini yang beliau katakan. Setelah meninggal, wa taujihuhu, dan dianjurkan juga kata beliau untuk mengarahkannya ke kiblat. Jadi kalau sudah meninggal, diubah posisi tidurnya. Tapi ini tidak wajib, karena kadang kan sebagian keadaan tidak memungkinkan kita hadapkan ke kiblat. Tapi ini tidak wajib. Kalau kita tidak lakukan, tidak berdosa. Hanya saja kita tidak dapat pahala sunnah. Jadi sunnah mengarahkannya ke arah kiblat. Wa takmiduhu idza mata, dan memejamkan matanya kalau dia wafat. Karena orang yang meninggal itu terbuka matanya. Kenapa? Nabi kasih kita ilmu. Bahru itu dicabut dari kaki keluarnya. Makanya yang duluan mati dingin itu kaki. Karena ruh dicabut ke atas. Dari atas dicabut. Keluar sedikit-sedikit sampai ke kepala. Dan ketika mau keluar, mata itu ikut memandangnya. Jadi mata itu ikut melihat itu ruh yang keluar. Sehingga lari naik itu mata putih. Kenapa? Karena mata hitamnya kan yang melihat ruh keluar. Sehingga mata putihnya itu naik dan matanya terbuka. Orang meninggal kebanyakan itu mata terbuka. Itu sebabnya. Dengan cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang hidup disunahkan untuk memejamkan matanya. Kan itu yang bola matanya tidak bisa lagi dikasih turun. Cuman ini pelapak matanya ini yang di luar itu kan bisa selama belum kaku.
Makanya setelah itu langsung. Karena kalau tidak, nanti tidak bisa ditutup kalau sudah kaku. Iya, tidak bisa ditutup kalau sudah kaku. Jadi ini yang disunnahkan. Kemudian kata beliau, wa qiraatu Yasin alaihi, dan membacakan Yasin atasnya. Ini yang paling sering dibicarakan. Beliau juga sampaikan supaya diketahui hukum terkait dengan baca surah Yasin terhadap orang yang telah meninggal. Masalah membacakan surah Yasin ini ada hadis. Makanya sengaja beliau sampaikan ada hadis yang orang nukil, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakanlah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Iya, ini haditsnya. Cuman hadits ini adalah disebutkan sebagai hadits yang dhaif. Tidak sah dari Nabi. Yang sahih itu la ilaha illallah. Yang sahih dan yang sah adalah kita mentalkinnya dengan la ilaha illallah. Adapun membacakan Yasin memang ada haditsnya, cuman para ulama hadits dari madhab, bahkan Syafi'iyah sendiri, ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa hadits tentang bacaan surah Yasin terhadap orang yang meninggal dhaif. Kalau sebelum meninggal tidak masalah. Kalau memang dibacakan sebelum meninggal, cuman kalau dipilihkan khusus Yasin, ini yang dibicarakan. Cuman tidak masalah, karena tujuan sebenarnya dibacakan Quran itu kepadanya supaya dia makin rindu berjumpa dengan Allah. Supaya dia keluar ruhnya itu dalam keadaan ridho, dicabut. Itu tujuan. Makanya ada sahabat dinukil, belum berada dalam sakit yang dia meninggal. Dia katakan kepada yang hadir, bacakan kepada saya Yasin. Jadi masih hidup. Maka salah seorang yang hadir membacakan. Sampai ayat ke-40 keluar ruhnya. Dengan mudah. Karena dia makin rindu. Kan ruh itu, Pak. Kadang kalau dia tidak mau berjumpa dengan rohnya, dia berkeliling di badan. Bersembunyi dan bertahan. Tapi kan akan dicabut paksa. Oleh malaikat pencabut ruh. Nah, kalau dia memang keinginannya berjumpa dengan rohnya, itu mudah. Keluar. Makanya ini ada sahabat dibacakan Yasin, keluar ruhnya. Iya. Nah, ini yang ada perbuatannya sahabat. Adapun setelah meninggal, maka ada haditsnya tapi dinukil sebagai hadits yang dhaif. Sebagai hadis yang lemah. Ini terkait dengan membaca Yasin. Setelah itu kata beliau, wal mubadaratu bitajhizihi, dan bersegera untuk menyelenggarakan jenazahnya. Iya, kita ketika ada yang meninggal disunnahkan untuk segera diselenggarakan, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nabi yang menganjurkannya, kata beliau, asri'u bil janazati. Segerakan orang yang meninggal. Fa in taku solihatan fa khairu ma tuqaddimunaha. Karena yang meninggal itu kan dua keadaan. Orang baik atau orang jahat. Kalau dia adalah orang baik, maka dia adalah yang paling bagus kalian segerakan. Supaya dia rasakan kuburnya dilapangkan segera. Dia juga sudah bisa melihat tempat tinggalnya di surga. Karena orang meninggal dalam keadaan baik, itu dibukakan baginya pintu surga dan diperlihatkan. Ini tempatmu nanti. Sehingga orang di dalam kuburan itu, ada yang selalu mengatakan, Akimisah, Tuhanku, Robku, tegakkan hari kiamat. Karena sudah mau masuk di tempatnya itu. Jadi dia selalu berharap. Mungkin orang hidup selalu bilang, masih mau kerja, masih mau menikah.
Dia masih mau ini itu. Kita di dunia, tapi orang di kuburan kalau orang baik, dia selalu minta, tegakkan cepat. Nah ini kalau dia orang baik, jadi segerakan dia untuk menyaksikan itu. Kalau jahat, fa in yaku siwa dzalik, kalau dia adalah orang yang tidak baik, fasyarun tad'unahu andiqamikum, maka itu adalah sesuatu yang paling jelek yang kalian tahan. Kalau lama diusung, dipikul, orang yang paling buruk yang kalian usung. Kalau tinggal di rumah, kenapa kita tinggalkan di rumah yang paling buruk? Makanya jahat ataupun baik, segerakan. Karena kalau kita tidak segera kuburkan yang baik, tidak bisa disaksikan kebaikan. Kalau kita tidak segerakan kubur yang jahat, maka orang yang paling buruk. Bayangkan kalau orang yang buruk itu, Pak, dicabut ruhnya, itu tidak dibiarkan sekejap mata pun oleh malaikat yang sudah duduk di sejauh mata memandang, di tangannya yang mencabut ruh. Langsung diambil. Jadi tugasnya cuma cabut, setelah keluar, sudah ada yang siap, malaikat. Yang kalau orang baik, dijemput oleh malaikat yang wajah putih, kain kafan dari surga. Ruhnya. Kan ruh keluar. Di rumah tinggal mayat, jasadnya saja. Nah, orang baik, ruhnya dibawa ke langit. Dikasih bertemu Allah. Kan semua kita akan bertemu dengan Allah. Kalau sudah meninggal. Jadi orang baik dibawa naik ke langit. Diminta buka langit pertama, dibukakan. Dicium oleh penduduk langit, harumnya, baunya. Iya. Tapi orang yang tidak baik, sama dicabut juga. Naik ke langit, dibawa naik ke langit, tidak dibukakan pintu langit. Dan keluar baunya dengan bau yang sangat busuk. Dicium oleh semua penduduk langit. Sampai mereka bertanya, siapa ini yang punya ruh yang busuk? Disebutkanlah nama yang paling jelek di dunia. Kalau orang yang tadi disebutkan nama yang paling indah di dunia. Iya. Kalau kita tahan, kan setelah itu, Pak. Setelah itu, kalau orang baik sudah selesai dikubur, kita sudah tutup. Kita sudah pulang, kembalilah ruhnya tadi yang dibawa ke langit. Orang baik Allah bilang, kembalikan hambaku ke bumi. Dari tanahlah saya ciptakan, dan ke tanah saya kembalikan. Kemudian nanti saya akan bangkitkan. Jadi nanti baru dibangkitkan. Jadi ruh kembali ke tanah, ke jasad. Masuk kembali, makanya hidup lagi. Tapi kehidupan alam barzah. Bukan lagi kehidupan dunia. Bukan, kehidupan alam barzah. Nah, orang yang jahat dikasih naik ke langit, tidak diterima. Tidak dibuka. Tidak akan dibuka, Pak. Bahkan sampai onta itu bisa masuk di lubang jarum. Tidak mungkin. Tidak naik ke langit, tidak dibukakan. Jadi ruhnya itu kemana-mana. Sampai kapan? Sampai dikuburkan. Kalau dikuburkan, kembali ke jasad. Makanya harus cepat dikuburkan. Supaya cepat dapat nikmat yang punya nikmat. Yang tidak punya nikmat, yang jahat, supaya segera juga disingkirkan dari tempat kita yang jahat. Kan tidak bagus. Ada terus itu yang jahat di dekat kita. Jadi makanya kata Nabi, segerakan. Iya. Illa kecuali litajwizi hayatih. Ya. Kecuali kata beliau rahimahullahu ta'ala untuk tajwizi hayatih terkait dengan kehidupannya sebelumnya. Misalnya ada orang, Mbak, meninggal dibunuh. Kan butuh ditahu. Misalnya kepolisian butuh tahu tentang siapa yang membunuhnya, misalnya yang diadakan penelitian dan hal-hal yang penting dalam hal itu. Itu namanya ada maslahat untuk menuntut haknya. Adapun selain itu tidak. Daripada nanti digali ulang, kan masalah lagi. Sudah
busuk, sudah berubah. Sementara kalau belum dikubur, bisa dulu dijaga. Ini namanya ada maslahat untuk kehidupannya sebelumnya. Ada yang mau dibuktikan misalnya, ini dimulaikan untuk diakhirkan. Adapun tidak ada maslahat itu, maka tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Wal qada'u lidaini. Orang jika ada yang sudah meninggal, bagi ahli waris untuk segera membayar utangnya. Ini hal yang dianjurkan. Segera dibayarkan utangnya. Iya. Yang kedua, watasjiyatuhu. Masya Allah. Dan dianjurkan itu orang kalau sudah meninggal, dibuka pakaian yang dia pakai, pakaian yang berjahit. Ya, kemudian dia ditutup dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Supaya sebentar mudah. Kalau kita bukanya akhirkan, itu nanti sudah kaku. Ya, tidak masalah juga, kan bisa digunting saja. Cuman kalau pas sudah meninggal, dibuka semua kain berjahitnya, kemudian ditutup pakai kain yang menutupi seluruh badannya, itu lebih bagus. Memudahkan nanti untuk yang memandikan, untuk mengkafani, untuk mensolati, lebih mudah. Jadi disunahkan dibuka seluruh pakaiannya, ya, dan ditutup dengan kain yang menutupi seluruh badannya. Iya. Wa yajuzu takbiluhu. Ini hal terakhir yang belum sampaikan sebelum masalah dimandikan ini, dan boleh dicium. Jadi orang meninggal itu tidak ada masalah kalau dicium. Kalau ada keluarganya yang mau menciumnya, tidak masalah. Abu Bakar mencium Nabi yang sudah meninggal. Iya, mencium Nabi yang sudah meninggal. Iya. Kemudian setelah itu kembali beliau ingatkan, wa 'alal marid ayyuhsina dzan bi rabbih. Seharusnya ini yang tadi ini sebelumnya, bagi orang yang sakit harus dia berbaik sangka kepada Tuhannya. Jadi kalau kita sakit, dia berburu sangka, kenapa ini saya diuji dengan ujian begini? Tidak boleh berburu sangka. Harus berbaik sangka. Iya. Kepada Tuhannya. Wa yatubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah. Karena jangan sampai ini sakit yang membuat kita meninggal. Kita tidak tahu. Ada orang sakit yang biasanya ke hukum dokter meninggal dengan sakit itu. Tapi ternyata dia tidak meninggal. Ada juga orang sakit menurut hukum dokter tidak sampai meninggal kalau orang begini. Ini sakit biasa. Iya. Tapi ternyata dia meninggal dengan sakit itu. Makanya setiap orang sakit, keras ataupun kecil, harus berbaik sangka kepada Allah. Oh, ini untuk penggugur dosa. Berbaik sangka kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah. Wa yatakhallas min kulli ma alaihi, kalau bisa. Dia bebaskan dirinya dari semua tanggungannya. Maksudnya sebelum waktu sakit, memang kalau ada utang dia bayar memang kalau ada uangnya. Atau dia wasiatkan. Misalnya kalau dia tidak bisa bayar, dia tulis wasiat. Saya punya utang di si fulan. Dia berwasiat. Dia tulis. Ini yang disebutkan oleh penulis terkait dengan orang yang sakit. Dan ini adalah haknya Muslim, apalagi masalah terakhir juga tadi, berwasiat kalau ada tanggungannya. Kalau ada tanggungannya. Kata Nabi, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Ya. Tidaklah benar bagi seorang muslim, dia punya sesuatu yang mau dia wasiatkan, kemudian dia melewati 2 malam dan dia tidak menulis wasiatnya. Jadi dianjurkan dia tulis wasiat. Kalau memang ada tanggungan, di si fulan ada utang. Atau ada harta dia, orang anak-anak tidak tahu, istrinya tidak tahu. Dia tulis. Kalau saya meninggal, saya punya harta dipegang oleh si fulan, atas nama si fulan. Supaya nanti ada namanya bukti kalau itu punya dia. Ya, nanti masalah dia atas nama orang. Kan biasa orang kasih nama orang, nggak tahu lari dari apa. Dia kasih nama orang begitu. Itu rata-rata bermasalah. Ya, setelahnya. Karena tidak ada wasiat dari yang meninggal. Seharusnya kalau ada masalah, ada sesuatu, dia berwasiat. Dia berwasiat.
Iya, ini yang terakhir. Setelah itu kita akan masuk dalam memandikan. Ini insya Allah pekan depan insya Allah. Kita lanjut dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan. Fadhal. Ini bertanya terkait dengan amalan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi cuma 3. Nah, pertanyaannya, apakah dengan sedekah makanan atau mungkin wakaf untuk dibangunkan masjid itu mengalir juga pahalanya ke si mayit? Baik. Jadi pertama, kalau dari harta si mayat. Kalau dari harta si mayat memang tidak dibicarakan, pasti sampai. Misalnya ada orang tua kita meninggalkan harta. Di samping dibagi untuk ahli waris, anak-anaknya sedekah dari hartanya mayat. Si mayat. Itu enggak, memang sampai mengalir pahalanya. Makanya ketika ada yang meninggal dari keluarga dan dia punya harta, usahakan ada yang disedekahkan walaupun sepertiga. Dan sedekahnya usahakan yang jariah. Yang tidak dipakai sekali. Seperti yang kita bilang tadi, beri makan. Itu kan cuma sekali. Jadi usahakan itu kita harus bantu mayat. Dia meninggal. Usahakan sedekahnya itu jariah. Yang manfaatnya itu bukan sekali. Iya. Banyak orang kan keluarkan uang, beri makan. Bagus, tidak ada masalah. Sampai. Nah, ini yang kita bicarakan yang kedua. Tapi yang pertama, kalau ada dari harta si mayat, usahakan yang jariah. Karena sudah ada di hadis tadi. Sedekah jariah. Yang mengalir pahalanya. Tanam pohon. Buat jalan. Saya ada jalan sempit, kemudian kita beli rumah orang supaya luas. Nah, itu dia. Selama orang injak, tanam pohon. Pohon ini dimakan oleh orang, bahkan dimakan oleh burung. Sedekah bagi yang punya. Tidak harus orang, burung. Jadi teduh orang. Iya. Jadi pahala bangun masjid. Apalagi itu memang langsung jelas dia adalah tempat ibadah. Membangunkan masjid. Tidak harus bangun satu masjid. Bahkan Nabi bilang walaupun seperti sarang burung di sumbang. Anggaplah nilai sumbangan untuk mayat itu sarang burung. Itu masuk. Membangun masjid. Masuk membangun masjid. Itu hal-hal. Kalau dari hartanya sudah sangat jelas. Adapun dari hartanya ahli waris, tapi atas namanya mayat juga sampai. Juga sampai. Iya, karena ada seorang di masa Nabi, ibunya meninggal tiba-tiba. Tidak, dia tahu tiba-tiba meninggal. Jadi dia datang kepada Nabi, katakan, inna ummi iftalatat nafsuha. Lau takallamat la tasaddaqat. Ibuku meninggal tiba-tiba. Mungkin kalau dia bicara akan bersedekah. Kalau dia sempat ngomong, akan bersedekah. Maka pertanyaannya, apa atasaddaqu anha? Boleh nggak saya bersedekah atas namanya? Nabi bilang, bersedekah atas nama. Bersedekah atas namanya. Setelah itu dia bertanya, sedekah apa bagus? Nabi bilang, sumur. Beri minum, galikan sumur. Nah, ini masuk di sedekah jariah juga tadi. Kita galikan sumur untuk mayat. Jadi kalau ada masjid misalnya butuh sumur bor, misalnya kita borkan, sedekahkan atas nama orang tua sampai kepadanya. Mengalir pahalanya. Iya, jadi kita sebagai ahli waris itu harus juga punya fikih. Kan kadang tidak selamanya kita bisa bersedekah atas namanya. Nah, maka harus kita pilih satu sedekah tapi mengalir terus. Mengalir terus. Nah, seperti itu hal-hal yang disebutkan tadi. Iya, Allah alam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi pada saat ini ya, roh dicabut ya, itu kan naik ke atas langit ya. Jasadnya itu nanti setelah dikuburkan gitu ya, dikuburkan dan rohnya akan kembali pada saat setelah dikuburkan.
Apa hukumnya Ustaz kalau tiba-tiba ada kejadian mau divisum gitu, ada yang biasa kan diambil lagi, apakah ruhnya itu akan kembali ke ini atau gimana, ke langit atau tetap di Jadi ruh itu Pak, kalau sudah berjumpa dengan Allah, tidak lagi kembali ke langit. Jadi tadi itu yang dibawa ke langit saat pertama diambil. Setelah Allah katakan kembalikan hambaku ke bumi. Itu bagi yang baik ya yang sampai ke Allah. Adapun yang tidak baik kan tidak sampai naik. Tidak dibukakan padanya baginya pintu langit. Jadi ruhnya tetap dibawa oleh malaikat yang membawa ruhnya. Bukan dia berkentayangan di mana-mana, bebas. Indah. Jadi tadi itu ketika diambil diangkat kembali mayatnya di kuburan, ya ruhnya keluar dari jasad. Tapi tidak lagi ke langit. Kan pertama saja ke langit. Iya, karena malaikat yang membawanya itu pengen tahu ini gimana orang ini, baik atau tidak. Jadi itulah cirinya nanti. Kalau dia tidak baik, ditolak di langit. Kalau dia baik, diterima di langit. Itu pertama dicabut. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, yang pertama, bagaimana sebenarnya adab dalam kita sebagai muslim ketika melayat? Sering kita dapati ya, apakah itu budaya seperti apa? Kalau misalnya jenazah sudah di posisi yang sudah siapnya, kadang beberapa masyarakat itu melayat menempelkan barang apalah segala macam di kepalanya, sarung atau apa. Secara sunnahnya atau di dalam Islam seperti apa sebenarnya adab-adab dalam melayat sampai kemudian kita mengantar ke pemakaman dan kembali ke rumah duka misalnya. Itu yang pertama. Dan kedua, bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi misalnya rekan kita yang muslim yang meninggal. Bagaimana kita menanggapinya? Apakah bisa kita mengikuti semua proses apa dalam hal ini misalnya melayat datang ke lokasi mengucapkan belasungkawa dan sebagainya, dan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan sebagai seorang muslim. Kadang-kadang kita sebagai rekan kerja ada rekan kita yang juga berduka seperti itu. Itu mungkin Ustaz dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama tadi itu, tentunya kita melihat bagaimana Nabi melayat. Yang kita tanyakan itu semuanya ada kejadian di Nabi. Pertanyaan pertama dan kedua. Kan alhamdulillah Nabi sudah mencontohkan segala hal. Jadi waktu terkait dengan pertanyaan pertama, meninggal Abu Salamah, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam, yang berhijrah ke Habasyah, kemudian kembali dan berhijrah ke Madinah. Meninggal. Maka Nabi pergi melayat. Bahasa kita sekarang. Ya sampai di sana, Nabi mendoakan. Iya, Allahumma gfir li Abi Salamah. Jadi dia belum doakan yang meninggal. Nah itu kalau kita bertanya gimana harusnya kita ke sana, ya kita ke sana mendoakan yang meninggal. Jadi Nabi mencontohkan, belum doakan Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamah. Wafsah lahu qabrahu wa nawwirhu fi. Ya Allah ampuni Abu Salamah. Lapangkan kuburannya, berilah cahaya dia dalam kuburannya. Itu mendoakan si mayat. Yang kedua, karena ada keluarga yang mulai nangis, belum nasihati keluarganya. Iya, nasihati yang ditinggal mati. Nah, itu juga hal yang harus dilakukan oleh yang melayat. Jadi pergi melayat itu bukan hanya sekedar lihat mayat, tapi mendoakan mayat itu pertama. Yang kedua, menasehati yang ditinggal mati. Hendaklah mereka bersabar, mengharap pahala dari musibah. Itu nasihatnya. Dan kalau ada yang mulai yang berucap tidak baik, katakan, jangan katakan kecuali yang baik. Nabi bilang karena malaikat mengaminkan. Jadi tidak boleh itu orang kalau ada datang kemudian malah menangis, berkata yang tidak baik, tidak boleh. Orang yang datang melayat itu mendoakan mayat, menasehati yang keluarga yang tinggal mati. Itu sunnahnya.
Kemudian boleh membawakan makanan untuknya. Karena Nabi juga ketika meninggal Ja'far, beliau katakan buatkan makanan untuk keluarganya. Jadi kita ke sana bukan pergi makan, pergi bawa makan. Iya, jangan kalau kita ke sana pergi makan, kita bebani lagi. Sudah sedihnya berlipat ganda. Sedih karena ada yang meninggal, sedih karena keluar lagi uang. Mungkin kalau dia ngomong itu dia akan bilang, ini orang siksa-siksa lagi. Mau juga mereka ndak belikan. Ya, karena orang begitu pergi sana, mau juga dibelikan rokok lah, disiapkan makanan. Seharusnya bukan kita, bukan dia. Kan ini orang lagi sedih. Iya, lagi sedih. Seharusnya adalah dibuatkan makanan. Kita yang bawa kue ke sana. Kita pergi bawa air minum. Kita yang bawakan. Itu anjuran dan sunnahnya. Anjuran dan sunnahnya. Kalau yang meninggal muslim. Bagaimana kalau meninggalnya non-muslim? Ini pertanyaan kedua. Maka kejadiannya di saat Abu Thalib. Kan meninggal dalam keadaan apa? Agama musyrik. Tidak mau masuk Islam. Padahal Abu Thalib itu dia bilang, saya tahu agama Muhammad ini yang terbaik. Tapi dia takut celaan kaumnya. Dia ngomong sendiri. Kalau Abu Thalib dia ngomong sendiri. Bahwa saya tahu agama Muhammad agama terbaik. Tapi seandainya bukan karena celaan kaumku, saya akan masuk. Jadi dia itu takut celaan kaumnya. Orang di sekitarnya. Ini tidak masuk Islam. Saat sebelum meninggal, Nabi datang kepadanya. Mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mau ucapkan. Iya, sehingga Nabi, karena selalu begitu, Nabi pergi. Ali bin Abi Thalib bawalah berita setelahnya. Bahwa pamanmu telah meninggal. Kan Ali, bapaknya Ali. Cuman Ali masuk Islam, bapaknya tidak. Kan Nabi dan Ali sepupu. Iya. Jadi, ketika sudah meninggal, Ali datanglah kepada Nabi. Meninggal mi paman. Nabi berkata kepadanya, kubur. Kubur paman. Ya, jadi Nabi tidak ke sana. Kenapa? Karena Allah larang. Jadi Nabi itu karena pamannya dia adalah paling berjasa sebelum Islam. Karena Nabi yatim piatu bahasanya kita. Di dalam perut sudah meninggal bapaknya. Iya, setelah itu waktu Nabi masih usia anak-anak, meninggal ibunya. Di usia 4 tahun. Jadi yatim piatu dibesarkan oleh kakeknya. Abdul Muthalib. Meninggal kakeknya dibesarkanlah oleh Abu Thalib. Pamannya. Jadi orang paling berjasa. Dan selama beliau berdakwah di Makkah 10 tahun, itu pamannya itulah yang melindunginya. Yang membuat orang-orang musyrikin itu tidak bisa mengganggunya. Meninggallah di tahun 10. Jadi Nabi bersedih. Waktu beliau ajak ke Islam itu, Nabi bersedih. Allah turunkan Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada yang dia suka. Yang dia kehendaki. Jadi hidayah bukan di tanganmu, wahai Muhammad. Akhirnya beliau berhenti bersedih. Dan beliau berjanji akan mendoakan pamannya karena jasanya. Tapi beliau bilang selamat tidak dilarang. Turunlah Quran. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman mendoakan musyrik yang meninggal di selain Islam. Dari sinilah kita dapat jawaban itu. Jadi kita itu tidak boleh mengikuti jenazahnya. Dan bahkan di Quran kita memang dilarang berdiri di kuburannya. Artinya kalau dilarang berdiri di kuburannya berarti dilarang ke mengantar. Jadi kita terkait dengan itu kalau dapat berita ya tidak boleh kita doakan karena Nabi juga saja dilarang. Karena larangan kepada Nabi larang juga untuk kita. Iya. Tidak boleh doakan, tidak boleh berdiri kuburannya, diantar. Kok biar saja keluarganya yang menguburkannya. Iya. Walaupun kadang mungkin orang akan bilang keras, tapi kan tidak perlu juga kita nampakkan. Cuman kalau kita bertanya, apa sebenarnya sikap, begitulah yang dinampakkan oleh Nabi. Dan tidak perlu kita ngomong juga kan, kalau cukup kita, ya lakukan begitu saja. Dan kadang orang kalau kita ngomong lagi,
Itu tidak perlu Ji. Nah, itu kan orang ya begitu. Iya, jadi itu saja sikap yang dilihat dari yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana jika kondisinya kondisi mayit ini menunggu keluarga di luar kota, Ustaz? Apakah masuk di dalam unsur tersebut yang bisa menunggu untuk dimakamkan? Masuk dalam udur kalau nanti terkait dengan hak. Kalau Misalnya bisa hilang nyawa kalau tidak ditunggu, atau hilang harta kalau tidak ditunggu, itu namanya masuk udur. nah, di masyarakat kan banyak gitu, Mas. Ustaz, di luar keluarganya di luar daerah hanya untuk menunggu mendapat pemakaman dari keluarga yang tersebut. Apakah itu masuk unsur atau Tidak masuk. tidak masuk? Kemudian kedua, iya. Ustaz, terkait pemakaman, apa dalilnya ya terkait dengan azan di kubur setelah pemakaman? Baik. Jadi untuk pertanyaan pertama itu tunggu keluarga yang tidak ada hubungannya dengan harta, misalnya pada masalah utang, masalah warisan, tidak ada hubungan dengan itu, maka tidak termasuk alasan yang dibenarkan. Tapi kalau orang lakukan, ya itu urusan. Banyak orang melakukan itu urusan mereka sebenarnya. Urusannya mereka. Cuman kalau kita bertanya hukum syar'inya, maka tentunya itu bukan alasan. Yang dibolehkan itu tadi kalau ada memang maslahat. Misalnya kalau tidak tunggu itu, tidak selesai dulu ini anunya yang meninggal. Ada hal yang terkait dengan haknya. Itu. Adapun pertanyaan yang kedua, orang yang mengadhankan mayat di kuburan tidak punya dalil tentang adzan di kuburan, tapi mereka berdalil dengan adzan saat lahir. Itu juga. Jadi dalil orang yang adzankan saat meninggal itu adalah adzan saat lahir. Jadi dia samakan sebagaimana dia keluar ke bumi adzan. Maka kalau masuk ke bumi adzan. Itu dalilnya. Cuman para ulama membantah dan menyalahkan ini karena dia samakan hidup dan mati, kan beda. Karena kias itu Pak, memang kias itu dalil. Karena kita itu boleh berdalil dengan 4. Quran, hadits, kesepakatan ulama, dan kias. Kias itu menyamakan sebuah perkara dengan perkara lain. Misalnya gini Pak, ballo. Tidak ada hadis, tidak ada ayat tentang ballo. Akan haramnya yang ballo kacip atau yang memabukkan, bukan yang manis. Kan tidak ada dalil kita dapat. Maka kita pakai dalil keempat, kiaskan. Yang punya dalil adalah yang memabukkan. Tidak disebutkan apa. Kita samakanlah semua memabukkan ini dengan ini. Itu namanya dalil. Tapi syaratnya harus sama. Sama-sama memabukkan. Begitu Pak. Harus sama syaratnya. Kalau beda, tidak diterima kiasnya. Makanya para ulama lebih banyak yang tidak menerima itu. Disebabkan karena beda. Satu itu disunahkan adzan saat lahir, hidup. Tidak bisa disamakan saat meninggal. Karena beda kondisinya. Beda kondisi. Itu pun dibangun di atas sahihnya hadis tentang adzan. Ketika bayi lahir. Itu kan dibicarakan juga. Para ulama mempermasalahkan sanadnya. Hadis tentang adzan bayi saat lahir. Mempermasalahkan sanad. Ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, mensahihkan. Jadi kalau memang sudah bermasalah begitu, bagi yang mendhaifkan sudah memang tak disyariatkan. Seperti itu Pak. Terakhir ini. Ini Ustaz, terkait banyak kita lihat ini orang yang mati mendadak. Apakah itu suatu kejelekan atau kebaikan Ustaz menurut pandangan syariat? Tidak Pak. Jadi kalau kita tanya itu, mati itu bukan tanda kita langsung bilang jelek. Kalau ada orang mati mendadak, langsung kita bilang adalah ini tidak baik. Atau ada orang meninggal dulu dalam keadaan sakit,
tidak baik. Enggak. Iya. Bukan itu yang menjadi tanda. Tidak ada tanda kematian yang menyatakan meninggal tiba-tiba baik. Meninggal lambat lama meninggalnya buruk. Enggak. Enggak ada hadis yang langsung sahih pas. Bahkan tanda-tanda mayat itu yang meninggal dengan baik dan buruk itu dilihat dari keadaannya. Setiap hari. Kalau dia meninggal di atas ketaatan, baik. Itu yang pasti itu. Iya, meninggal di atas kebaikan, ketaatan, baik. Meninggal di atas dosa dan maksiat, buruk. Itu yang nyata. Wallah. Bisa satu lagi Ustaz. Lanjut. Di luar tema ini Ustaz. Soal saudara sepersusuan Ustaz. Apakah ada takaran yang di dalam syariat itu bahwa harus berapa banyak dia minum sehingga jadi sepersusuan atau biar tetes? 5 kali menyusui. Syaratnya itu 5 kali disusui 5 kali, sampai dia jadi disusui dia cabut. Kenyang begitu, Pak. Tidak ada ukuran tetesnya. Sampai ini disusui dia cabut, dia keluarkan. Kalau anak saya Ustaz, dia tidak menyusui, cuman diambil ASI-nya. Karena waktu dia lahir itu kan masuk di NICU. Diambil ASI-nya ini ponakan, baru dikasih minum di rumah sakit. Tidak masalah, kan tidak harus dia minum langsung, Pak. Oh, apa termasuk itu ya? Dia minum air susunya 5 kali. 5 teguk begitu Ustaz? Iya, enggak. 1 kali kenyang. Kemudian nanti lagi. Bukan 5 teguk. Oh, kalau enggak sampai 5 kali berarti enggak jadi mahram. Enggak jadi anak susuan, Pak. Terus ada syarat kedua, Pak. Syarat keduanya harus di bawah 2 tahun. Jadi orang dewasa disusui enggak berpengaruh, Pak. Jangan sampai nanti kita iya, harus di bawah 2 tahun. Anak bayi. Anda bisa. Iya. Silakan. Bisa Ustaz. Yang terakhir kali ini Ustaz, betul ini Ustaz. Terakhir kali ini ya. Yang terakhir kali. Terkait dengan warisan Ustaz. Jadi misalkan si mayit ini tidak pernah berwasiat tentang mungkin hartanya dan lain-lain. Nah, terus siapa yang berhak untuk menerima itu Ustaz, hartanya? Terus yang kedua, di dalam Al-Quran kan ada perbandingan antara warisan untuk laki-laki dan anak perempuan. Nah, misalkan pada saat pembagian warisan itu antara anak laki-laki dan perempuan itu disamakan, itu apakah bisa atau ceritanya melanggar syariat? Ustaz? Terima kasih. Baik. Untuk yang pertama itu, jadi masalah harta warisan itu tidak harus wasiat. Kan tadi dibilang kalau ada masalah diwasiatkan. Iya. Jadi tidak harus ada wasiat sebenarnya, Pak. Tapi boleh dia berwasiat, begitu. Jadi tidak harus ada wasiat, tapi boleh dia berwasiat. Iya, boleh dia berwasiat. Kemudian yang masalah siapa yang mendapatkannya, tergantung siapa yang ada dulu. Karena di dalam masalah warisan itu ada namanya dia pewaris tidak tertutup, dan ada dia pewaris dan bisa tertutup dengan orang lain. Misal, Pak, itu ada dia punya anak, punya orang tua. Si mayat ini punya anak, punya orang tua. Iya, punya kakek, punya saudara. Punya cucu. Anggaplah begitu. Maka ini semua sebenarnya bisa mewaris ini. Tapi sebagiannya tertutup dengan sebagian yang lain. Misalnya, kakeknya tertutup dengan adanya orang tuanya, bapak ibunya. Kakek itu tertutup. Anak, cucu tertutup dengan anak. Jadi cucu tidak dapat warisan kalau ada anak saat dia meninggal. Iya, sama dengan saudara-saudarinya tertutup dengan adanya anak. Begitu, Pak. Jadi lihat saja dulu ini yang ahli warisnya ada siapa. Kalau ada orang tuanya, maka orang tuanya ada dapat. Kalau anak juga ada, maka anak dapat. Berarti hanya anak dan orang tua. Ada, begitu. Kalau dia punya orang tua saja, tidak ada anak, maka nanti ke saudara, ke saudari.
Jadi kalau tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, nah, tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, ke samping. Tapi kalau ada ke atas, ada ke bawah, tidak ada ke samping. Gitu. Kan istri, enggak, itu kan masing-masing punya jatah, Pak. Jadi tidak bisa saling menutup ini. Ya, cocok juga, Pak. Kita ingatkan istri. Jadi istri juga itu ada dapatnya. Dan dia dirinci, punya anak beda kalau dia tidak punya anak. Jadi, ya seperti itu. Istri dapat. Sebagaimana suami kalau meninggal istri, dapat. Jadi tidak tertutup ini, Pak. Anak, orang tua, istri atau suami tidak tertutup. Tidak tertutup. Begitu. Kalau tidak ada semua itu, baru ke saudara. Saudara, kalau tidak ada saudaranya, saudara bapak, saudara ibu, begitu nanti. Pembagian. Masalah pembagiannya itu memang kan di syariat dibedakan. Masing-masing punya jatah. Sudah dirinci, Pak. Jadi ini warisan. Termasuk hal yang tidak diwakilkan ke kita jatah masing-masing. Allah memang sudah bagi. Kita bisa baca surah An-Nisa 11, 12. Itu sudah ada. Bahkan kasusnya disebutkan. Kalau seorang suami meninggal, punya istri, punya anak, dikasih tahu itu jatah istri berapa. Ada seorang istri meninggal, punya suami, punya anak, dikasih tahu berapa jatah suami. Baca ke surah An-Nisa, bisa 11, 12, sama ayat terakhir. Kan tiga ayat itu, Pak, terkait dengan warisan. Di surah An-Nisa semuanya. 11, 12, kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa terkait dengan orang yang tidak punya ahli waris. Yang tidak punya ahli waris. Jadi di situ asalnya ini semua jatah ini adalah itu yang dibagi, Pak. Karena di penutup ayat dikatakan fardhatun minallah. Itu kewajiban dari Allah. Kalian di ayat itu adalah ayat zakat itu ya. Fardhatun minallah. Kalau di surat An-Nisa terkait dengan ayat warisan, Allah cuma singgung kalian tidak tahu siapa yang bisa bermanfaat untuk kalian. Makanya Allah bagi sendiri. Kan Allah yang tahu itu hatinya semua itu ahli waris. Kan kadang itu ada ahli waris datang baik-baik sama kita karena ada maunya. Sehingga nanti orang tua kasihan, condonglah hati ke situ. Nah, ini yang ditutup. Ini yang ditutup. Makanya di sini penutupnya ini yang saya paling tertarik sekali. Penutupnya ini di ayat ke-11 cocok tadi berarti fardhatun minallah. Coba ada sebelumnya. Dia bilang aba'ukum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Bapak kalian atau anak-anak kalian itu dia tahu mana yang nanti bermanfaat untuk kalian terkait dengan itu harta yang dikasih. Makanya Allah sendiri yang bagi. Karena kalau pakai kita perasaan tak dipakai. Kita kan secara manusia ada yang lebih berbuat menampakkan kebaikan pada kita, itu yang kecondongan tak. Yang kita begitu. Nah kadang ada orang tipu dayanya minta ampun. Karena kan dia kayaknya mau meninggal bapak ini harus dekat-dekat dulu sedikit. Mau meninggal ini ibu harus dekat-dekat dulu sedikit. Ini kan masalah. Makanya masalah warisan ini adalah tidak dibagikan, tidak diwakilkan ke kita pembagiannya. Dikasih semua jatahnya. Jatahnya sudah jatahnya ibu sekian, jatahnya istri sekian atau suami sekian. Setelah itu anak. Anak disebutkan itulah yang kita sebutkan tadi itu anak. Jadi anak itu kan sisa, Pak. Sisa itu banyak sisanya kan. Kan bapak misalnya orang tua dapat 1/8. Misalnya dia punya istri misalnya kalau istri langsung ya. Iya. Iya. Bahaya bapak ini kalau didengar oleh istri. Iya. Iya. Kan ada jatahnya, Pak. Langsung itu dia punya jatah. Misalnya dapat 1/8 kalau punya anak. Ya, 1/8 kalau dia punya anak. Inilah nanti yang setelah itu sisanya, inilah untuk anak. Anak kalau laki-laki semua selesai bagi rata. Kalau perempuan dan laki-laki, inilah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu asal. Tapi kalau kita mau gugurkan harta, kan kadang laki-laki, misalnya biar saya juga banyak juga harta, pembagian ini kita kasih sama saja. Artinya kita gugur harta, kita gugurkan hak. Kan itu dari kita tuh.
dari kita. Tapi pada dasarnya harus sesuai itu. Harus sesuai yang di ayat. Misalkan kalau kita sudah meninggal pada istri dan atau orang tua, mungkin kan kebiasaannya mungkin orang Indonesia ini semuanya dikasih ke istri, tidak dapat. Itu bisa Salah. bisa begitu. Zalim. Ada hak ibu bapak. Tapi kata kalau si orang tua mengikhlaskan, Bisa kalau dia ikhlaskan. Artinya kan dia gugurkan haknya. Nah, itu kan dia gugurkan haknya. Tapi kalau tidak gugurkan haknya, tidak boleh diambil haknya orang. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pekan depan. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.